Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to our discussion. Hi everyone, I'm Firda Safira, a 5 years English education student from Class C with NIM 221230091, Faculty of Education and Teacher Training. So, it's a pleasure to be here with you today to discuss the profound topic of the nature of humanity, the universe, and life itself. Or in Indonesian's meaning, hakikat manusia, alam, dan kehidupan. Dalam diskusi kita kali ini, ada 4 pokok pembahasan yang akan kita diskusikan, yakni yang pertama mengenai hakikat manusia, yang kedua tentang hakikat alam, yang ketiga tentang hakikat kehidupan, dan yang terakhir mengenai implementasi dan peran nilai-nilai pendidikan Islam dalam mengembangkan pemahaman manusia. So, tanpa menunggu lama-lama, mari kita mulai dengan mengucap lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan pertama yaitu mengenai hakikat manusia. Tentunya ketika kita memahami hakikat manusia itu, yang pertama adalah kita memahami siapa itu manusia dan bagaimana ciri-cirinya. Setelah itu kita akan mulai menyadari ternyata tujuan kita diciptakan itu adalah untuk ini, dan karena itulah kita diberi fitrah-fitrah atau karunia-karunia ini agar kita mampu mengelola bumi. So, langsung saja kita bahas mengenai pengertian manusia. Dalam Al-Quran, Quran Surat Al-Baqarah ayat 30, dari ayat tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa manusia adalah makhluk yang berdimensional, yang memiliki kedudukan yang mulia. Kedudukannya itu apa saja? Yang pertama, manusia sebagai khalifah fil ard atau khalifah di muka bumi. Kemudian yang kedua, manusia sebagai Abdullah atau hamba Allah. Saya mengambil pendapat dari ahli. Ya, beliau menafsirkan bahwa pendapat ini saya ambil dari perkataannya Kiai Haji Muhammad Quraisy Shihab. Beliau menafsirkan bahwa kata khalifah dalam ayat tersebut itu artinya pengganti atau yang menggantikan yang sebelumnya telah datang gitu ya. Jadi Allah itu memberikan manusia amanah agar manusia itu bisa mengelola alam semesta ini, agar manusia itu bisa menjalani ujian yang telah Allah berikan. Kemudian setelah itu, setelah diberi ujian, Allah memberinya kehormatan. Hal ini bukan berarti Allah nggak mampu mengelola alam semesta. Bukan berarti juga manusia itu menggantikan eksistensi dari Allah itu sendiri sebagai Tuhan, bukan. Melainkan hal ini juga bertujuan agar bumi itu makmur, agar bumi itu dikelola dengan baik oleh salah satu makhluknya gitu. Dan terdapat 2 unsur yang sehubungan dengan makna khalifah. Yang pertama ada unsur internal, yaitu yang berhubungan dengan hubungan horizontal, yaitu hubungan antara manusia dengan sesamanya, hubungan antara manusia dengan alam sekitarnya. Nah, ini dalam hubungan ini berarti manusia sebagai khalifah fil ard atau pemimpin di muka bumi. Terus kemudian yang kedua ada unsur eksternal. Dalam hal ini disebut dengan hubungan vertikal, yaitu antara manusia dengan Allah. Karena hubungan ini antara manusia dengan Allah, itu artinya Allah adalah penciptanya, sedangkan manusia itu adalah ciptaan atau hamba Allah. Jadi dapat diambil kesimpulan, jika kita sudah mengetahui, jika kita sudah menyadari bahwa kita adalah hamba Allah, maka sudah sepatutnya kita itu menyadari kalau kita ini milik Allah. Yang kedua, harus mengikuti dan menaati segala perintahnya. Dan yang terakhir, selain mengikuti, selain menyadari, kita juga harus memaknai bahwa kehidupan kita itu harus diwarnai dengan ibadah, harus ada ibadah atau usaha, walaupun itu bentuknya untuk menjalankan kekuasaan ataupun untuk memenuhi kebutuhan. Jadi ya tetap saja itu harus diniatkan sebagai bentuk ibadah dan penghambaan kita kepada Allah. Berikutnya, dalam perspektif Islam, manusia itu adalah sebagai wujud ciptaan, dan yang menciptakannya itu adalah Allah. Nah, di antara makhluk-makhluk yang telah Allah ciptakan, manusia ini mempunyai fitrah yang mana itu tidak ada atau tidak dimiliki oleh makhluk lain. Ya,
perlu saya pertegas lagi kalau fitrah itu artinya potensi manusia untuk hidup di dunia, atau suatu kondisi yang mana ia memiliki kecenderungan untuk menerima kebenaran. Jadi fitrah ini juga bisa diartikan sebagai suatu potensi untuk bertahan hidup, atau juga sebagai potensi untuk selalu menerima kebenaran. Nah, ada 4 fitrah yang telah Allah berikan kepada manusia semenjak ia diciptakan. Yang pertama itu adalah fitrah roh atau rohaniah, fitrah yang mengarah kepada agama atau kepercayaan. Manusia membutuhkan agama adalah sebagai bentuk pedoman hidupnya, atau sebagai aturan yang mengatur hidupnya. Dan juga agama itu bukan sebatas seperti wadah, tapi ia juga bisa dijadikan sebagai penghambaan dirinya. Dia ini hidup untuk siapa sih gitu. Dia ini setelah hidup di dunia ini mau kemana sih. Nah, maka dari itu dibutuhkanlah agama, supaya ketika awal diciptakan ia mengetahui, terus setelah ia diciptakan dan pada akhirnya ketika ia sudah tiada, ia juga mengetahui akan dibawa kemana, atau ia ini mau kemana nih setelah meninggal gitu. Dan selanjutnya yang kedua adalah fitrah akal. Fitrah akal ini hanya dimiliki oleh manusia, dan itulah mengapa manusia itu dikatakan sebagai makhluk yang mulia, karena Allah hanya memberikan fitrah akal itu kepada manusia, bukan pada makhluk yang lain, bukan pada hewan gitu, bukan pada juga jin gitu kan, atau kepada malaikat gitu. Dan akal ini membantu manusia untuk membedakan mana yang baik dan buruk, terus mana yang benar dan mana yang salah. Dan akal juga membantu manusia untuk menyelesaikan sebuah masalah, atau membantu dia dalam memutuskan suatu keputusan ketika ia dihadapi oleh dua atau lebih pilihan. Selanjutnya ada fitrah fisik atau jasmani. Allah menciptakan manusia bermula dari segumpal darah, kemudian berkembang menjadi segumpal daging, ditambah lagi berkembang ada tulang-tulang, kemudian dibentuk organ-organ dalam, kemudian hidung, mata, telinga, kaki, dan semuanya sampai lengkap. Kemudian setelah ia keluar dari rahim ibu, ia juga terus berkembang sampai ia tua. Dan yang terakhir, Allah memberi potensi pada manusia itu sebagai makhluk sosial. Makhluk sosial itu artinya ia bukan hanya hubungan ia dengan dirinya sendiri, tapi hubungan ia dengan makhluk yang lain atau dengan sesamanya. Jadi mungkin saja kita menemukan makhluk manusia yang suka menyendiri, tapi tentunya ia membutuhkan bantuan dari manusia yang lain. Maka dari itulah ada prinsip tolong menolong gitu, agar nantinya manusia ini menebar kebaikan bukan pada keluarganya saja, tapi dia juga menebar kebaikan, membantu gitu kepada di luar keluarganya, seperti teman, kerabat, atau bahkan orang yang sedang mengalami kesusahan. Pembahasan yang kedua yaitu mengenai pengertian atau hakikat alam. Pengertian alam diambil dari istilah bahasa Arab, yaitu alam, ilmu, yang artinya pengetahuan, dan alamah, yang artinya pertanda. Nah, dari tiga istilah itu dapat kita simpulkan bahwa alam merupakan ciptaan Tuhan yang ia diidentifikasi sebagai sesuatu yang penuh hikmah. Jadi ketika seseorang itu memahami alam, atau ia sudah membaca, melihat tanda-tanda di sekitarnya, berarti ia telah memperoleh pengetahuan. Dan ketika seseorang itu sudah memperoleh pengetahuan, tentunya ia akan mudah membaca tanda-tanda kekuasaan Allah, dan ia juga akan menyadari bahwa Tuhan itu ada, Allah itu ada. Berikutnya saya ambil pengertian alam dari seorang profesor yang bernama Profesor Dr. Omar Muhammad Al-Taumi Al-Syaibani dalam bukunya yang berjudul Falsafah Pendidikan Islam. Beliau mengartikan alam sebagai sesuatu selain Allah. Di antaranya itu seperti langit, cakrawala, kemudian bumi, pegunungan, binatang, tumbuh-tumbuhan, sifat benda, ciri khas benda gitu. Kemudian ada lagi makhluk benda dan makhluk yang tak benda. Beliau juga menuturkan pernyataan dari sebagian besar ulama Islam mutaakhir yang membagi alam ke dalam 4 bagian. Yang pertama itu ada ruh, yang kedua ada benda, yang ketiga itu ada tempat atau ruang, dan yang terakhir itu ada waktu. Dan manusia itu sebagai makhluk yang menjadi salah satu unsur di alam semesta, yaitu sebagai makhluk baharu yang yaitu berfungsi untuk mengelola alam semesta dan memakmurkan isinya gitu, demi keberlanjutan hidup alam semesta. Baik, setelah kita memahami, mengetahui makna atau arti dari alam, selanjutnya kita perlu mengetahui tujuan alam itu diciptakan. Allah tuh nyiptain alam semesta beserta isinya yang super lengkap ini, yang Masya Allah gitu ya. Itu tuh tujuannya untuk apa sih? Pasti bukan untuk sesuatu yang sia-sia atau cuman karena baik aja gitu, bukan. Tapi Allah itu mempunyai tujuan. Sebagaimana dalam firman Allah yang terdapat dalam Al-Quran. Yang pertama, Quran Surat Fussilat ayat 53, Allah menciptakan alam semesta beserta isinya agar
manusia itu memahami tanda-tanda kekuasaan Allah. Jadi Allah itu ingin menunjukkan bahwa Allah itu yang maha besar, maha kaya gitu. Allah itu maha pengasih, maha penyayang gitu. Makanya inilah aku Tuhanmu gitu. Kemudian yang kedua, Allah menciptakan alam semesta beserta isinya itu sebagai bahan kajian atau bahan ilmu pengetahuan untuk manusia, agar nantinya manusia itu bisa menggali alam atau pengetahuan itu dengan akalnya, dan kemudian setelah ia punya ilmunya, ia menyebarluaskan atau memanfaatkannya untuk keperluan umat. Yang ketiga, Allah menciptakan alam semesta untuk memenuhi kebutuhan manusia. Jadi alam semesta ini udah diciptain sedemikian rupa bentuknya, terus sedemikian rupa banyaknya gitu, supaya manusia itu bisa memanfaatkannya untuk kehidupannya, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi ia gunakan untuk hewan-hewan lain. Dalam perspektif Islam, hakikat dan makna kehidupan mempunyai landasan yang kuat, yaitu berlandas pada wahyu Allah dan hadis Rasulullah SAW. Setelah kita memahami tentang manusia, tentang alam sekitar, itu tandanya kita mulai paham tentang kehidupan, yang tentunya itu kehidupan dunia, karena kita hidup di bumi. Baik, dari kehidupan di dunia ini dapat kita petik makna atau pelajaran yang sangat berharga untuk hidup kita. Di antaranya, satu, Allah menciptakan jin dan manusia itu untuk beribadah kepadanya. Yang kedua, Allah memberikan manusia amanah untuk mengelola bumi ini, dan itu artinya manusia sebagai khalifah fil ard. Yang ketiga, kehidupan di dunia ini bersifat sementara, karena pada akhirnya bumi ini nantinya akan dihancurkan. Sedangkan setelah kita meninggal, setelah dihancurkan atau melalui proses peradilan, nantinya kita akan memasuki kehidupan akhirat, yang di sana itu ada masa, dan masanya itu cukup lama, maka dari itulah disebut dengan kekal. Kemudian yang selanjutnya, Allah menjadikan kehidupan ini sebagai ajang ujian, yang nantinya itu akan menentukan kita, nasib kita di akhirat, apakah akan ke surga atau ke neraka. Baik, pembahasan yang terakhir yaitu mengenai implementasi dan peran nilai-nilai pendidikan Islam dalam mengembangkan pemahaman manusia. Berhubungan dengan fitrah, maka dari itu diperlukan suatu proses yang mana isinya atau prosesnya itu untuk mengembangkan fitrah yang telah Allah beri. Nah, proses itu adalah pendidikan. Kenapa pendidikan itu bisa pas untuk mengembangkan potensi manusia? Karena pendidikan itu berarti suatu proses untuk mendidik, membimbing, mengarahkan, dan juga membantu seseorang untuk menjadi lebih baik dari sebelumnya, atau untuk lebih berkembang dari sebelumnya. Dalam konteks ini adalah pendidikan Islam. Pendidikan Islam mempunyai peran penting dalam mengembangkan pemahaman manusia, di antaranya pemahaman tentang spiritual untuk meningkatkan iman dan takwa, kemudian pemahaman tentang sosial untuk mengembangkan kepekaan sosial ataupun hubungan antara manusia dengan manusia yang lain, hubungan manusia dengan alam sekitar ya itu untuk dijaga. Lalu ada pendidikan moral atau berakhlak mulia, dan yang terakhir pendidikan jasmani atau fisik. Baik, saya akan menyampaikan kesimpulan dari yang telah saya sampaikan. Memahami hakikat manusia, alam, dan kehidupan merupakan sesuatu yang sangat penting bagi kita seorang pelajar, karena dengan itu kita bisa mengetahui tanda-tanda kekuasaan Allah, dan itu juga menjadi poin penting dalam belajar atau memahami suatu ilmu. Pendidikan Islam mempunyai peran penting dalam mengembangkan 4 potensi yang dimiliki manusia. Salah satunya yaitu potensi akal. Dalam mengembangkan potensi akal bukan hanya dari segi spiritualitas saja, tapi ada moralitas, kemudian
ada jasmani dan juga sosial yang harus dikembangkan. Okay, thank you for your time and attention. I invite you to ask question in the question box. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.